Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Oh, sahabat Detik Sumsel, saya Darius Sarkowi. Saat ini saya bersama dengan seorang politisi. Tidak mudah sih. Saya yakin umur ini berpengaruh terhadap muatan politik ya Pak ya. Sudah cukup lama berpolitiknya. Sejak tahun berapa Pak? Saya di PKS sejak PK. Oh, sejak Iya, PK. belum ada S-nya. Siap, 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 siap. Saya bersama Pak Baharudin. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bahar adalah kader PKS. Ya, Kalau kader PKS ini adalah partai kader. ya, Dan Pak Bahar adalah salah satu kader PKS. Dan sekarang masih menjadi politisi ya, di PKS. PKS. Indonesia insya Allah akan menggelar pilkada untuk kota. Kebetulan Pak Bahar di kota Palembang. Umur politiknya juga cukup lama. Ini kader lama sejak PK dulu, artinya sejak tahun 80-an kemarin ya. 98. 98 dulu ya. 99. 99 Pasca reformasi kan? dari PK. Iya. Jadi si PKS Iya. sekarang. Dari sejak PK ya. Iya, sejak PK. Berarti ilmunya sudah kuat. Wah, amin, amin, amin. Kadernya sudah hebat ini, sudah mateng. Pernah menjadi anggota dewan, Pak? Pernah Pernah. anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan Oh, tahun 2004-2009. 2004-2009. Waktu itu barengan dengan Bapak Yuswar. Udah setelah Yuzar. Oh, setelah Ya, Yuswar. Yuzar kan 1-0. Heeh. 2004-2009 itu waktu itu kita ada 4 anggota dewan dari PKS. Iqbal Romzi, Tolat Wafa, Baharudin saya, dan Zahrudin. Oh, Zainuddin Horsai. Jalan Hosai. Oh, siap, siap, siap. Kenal ya? Insya Allah, Pak. Karena saya kemarin sempat juga, Pak. Sempat bergabung di teman-teman. Waktu PK dulu, Pak. Oh, Zaman dulu waktu kader juga berarti. bukan kader, Pak. Tapi saya bermain di sana. Iya, Kalau teman-teman banyak di sana. Ngomong-ngomong masalah pengkaderan di PK nih, Pak Bahar. Pak Bahar merasa nyaman di PK Oh iya, nyaman. sampai sekarang Sampai sekarang. sempat menjadi anggota dewan mewakili PKS. Iya. Untuk pileg kemarin 2014 apakah juga menjadi calon juga, Pak? Tidak, saya hanya menjadi wayangnya aja. Oh. Apa? Dalang ya? Dalang. Dalang. Di belakang layar. Belakang layar. Iya. Kenapa tidak kemarin, Pak? Saya kemarin mengejar target pileg ya, sehingga harus konsentrasi untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga target bisa tercapai. Walaupun mungkin ya dari sisi target memang agak meleset ya, agak meleset karena ya mungkin suasana politik yang berubah, saya pikir, ya kan, karakter pemilih yang berubah sehingga mungkin target itu tidak tercapai. Oke. Memang ada perubahan ya, Pak ya? Sangat berubah. sangat berubah. Berubahnya ke apa, Pak? Ke masa ke umur atau gimana, Pak? Karena kan udah zaman Gen Z. Begini mungkin ya, saya pikir secara masif ya edukasi politik di Indonesia termasuk tidak berhasil menurut saya ya. Menurut saya itu dibuktikan dengan karakter pemilih yang berubah, ya kan? Kalau kita lihat kemarin kalau nggak salah kita terjadi kenaikan jumlah pemilih, ya kan, jumlah pemilih kita naik dari tahun 2019. Tapi itu bukan karena kesadaran politik meningkat, tapi justru karakter pemilih yang berubah. Karakter pemilihan Yang berubah. Ya. Artinya gini, walaupun saya nggak survei, tapi secara empiris hampir seluruh di Indonesia juga hampir sama. Perubahan karakter pemilih adalah karakter pemilih transaksional itu meningkat dibanding karakter pemilih rasional. Transaksional, bukan transaksional sejak dulu, Pak. Ya mungkin Transaksional itu. ada, tapi tidak terlalu masif. Oh, Tidak terlalu masif. 2014 kemarin kelihatan bener, Pak. Kelihatan benar. Yang main duitnya, kasarnya itu. Iya. Kita kemarin kalau hasil survei kita naik di angka 18% survei kita internal, kemudian pada waktu hari H ya kita cuma ada 10% porsi ya, kalaupun suara kita besar naik 40.000. 40.000 karena memang agak tanggung naiknya 5 kursi nggak tercapai. Gitu. PKS merasa berhasil, Pak. Kota misalnya. Kan ada kenaikan.
Kenaikan suara ya. Iya. Jadi secara suara kita naik. Kita dari 2019 mendapat suara 65.000 lebih. Dan 2024 105.000. Jadi naik signifikan secara Cukup suara. signifikan ya. Tapi jumlah kursi tetap. Tetap. Jadi artinya peringkat suara kita naik, tapi kursi kita tetap. Oke. Jadi tanggung ujung itu. Naiknya tanggung. Iya, naiknya tanggung. Tidak melonjak langsung jauh ya. Pak Bahar, dengan kondisi ada kenaikan di pemilih PKS, saya yakin pemilihnya militan, pemilih-pemilih PKS itu. Artinya Pak Bahar, kalau misalnya nanti ikut kontestasi di Pilwako Kota Palembang, ada kemungkinan itu akan bisa masuk di dalamnya. Apa ada kemungkinan ke sana Pak Bahar? Iya. Ya kita sebagai partai politik pasti punya target ya, target politik. Dan juga di amanah musda kita, salah satunya adalah mengusung kader atau tokoh lain untuk diusung menjadi wali kota, wakil atau wali kota Kota Palembang. Itu salah produk musda. Walaupun tentu kita juga nanti melihat juga kondisi politik yang ada. Apalagi Palembang dinamis sekali kan, dibanding tempat-tempat lain. Ya kita akan menyusun puzzle-puzzlenya dulu. Apakah kader maju ataukah tokoh lain yang kita usung? Artinya kita melihat kemungkinan menang. Pasti kan? Kalau kita maju kan menang kan? Bukan hanya tampil saja yang penting maju. Harus menang ya? Harus menang. Harus menang. Targetnya harus menang. Oleh karena harus menyusun strategi. Kemudian peta politiknya seperti apa, ya kan? Menyusun puzzle-puzzle yang artinya puzzle-puzzle itu adalah jawaban dari peta politik. Pak Bahar adalah kader yang sudah cukup lama sejak zaman PK dulu dan sekarang PKS muncul dan kenaikan suara di Kota Palembang cukup signifikan juga di suaranya. Cita-cita pribadi Pak Bahar di politik, apakah juga ingin menjadi wali kota Palembang atau bagaimana? Ya, kalau secara ambisi saya tidak terlalu ambisi. Tapi ketika diamanahkan oleh partai, ya kami kan partai kader. Kalau bahasa PKS sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sudah ada itu Pak dari pimpinan bahwa Pak Bahar punya kesempatan untuk menjadi wali kota misalnya. Sudah. Pak Bahar ditunjuk secara rekomendasi. Rekomendasi dari pusat belum. Tapi dari DPD sudah. DPD ini artinya Kota Palembang mengamanahkan Pak Bahar untuk menjadi wali kota Palembang. Selamat Pak Bahar. Mudah-mudahan Pak Bahar benar-benar menjadi wali kota Palembang. Amin. Saya adalah rakyat Pak Bahar nih. Siap. Bismillah Pak Bahar. Sudah secara deklarasi sudah keluar Pak Bahar? Gimana? Mendeklarasikan diri bahwa Pak Bahar adalah salah satu calon wali kota Palembang. Ya, secara tersirat sudah. Sudah. Sudah, tapi belum masif. Belum. Ya, kita akan melihat petanya dulu. Kalau sudah pasti peta itu, baru kita genjot habis. November loh Pak, sebentar lagi. Iya. Tapi kan saya pikir kan kalau partai kader ini Pak Darwin, mesin politik itu kader. Bedain partai massa ya. Ya, kita bergerak kader yang bergerak. Kita punya mesin politik, kita pakai sistem direct marketing. Setiap kader itu adalah marketing kita, para direct marketing kita. Sistem kampanye ya door to door, piece to piece, yang memang menyentuh persoalan. Pak Bahar, 27 November itu hitungan hari loh Pak. Iya. Pak Bahar sudah merasa siap untuk terpilih menjadi wali kota. Kalau kita melihat gini, kalau saya berbicara mesin politik ya. Iya. Kalau mesin politik sudah already kita. Dari sampai koordinator saksi, korsak sampai ke TPS sudah ada. Karena tinggal digerakkan aja sebenarnya. Kan itu gini. Kalau kita bicara kampanye, ya kan? Berarti kan ada mesin, ya mesin itulah kader yang kemudian dia mendistribusikan kepada sampai ke akar rumput, sampai ke orang per orang, dan itu harus banyak orang kan melakukannya. Kalau tidak agak lambat.
gitu. Secara umum masyarakat Palembang mungkin belum tahu bahwa calon wali kota nanti namanya Pak Baharudin. Iya, iya. Bagaimana Pak Bahar bisa merasa yakin bahwa masyarakat akan memilih Bapak nantinya? Ya. Sebenarnya gini, popularitas tuh sebenarnya kalau kita masukkan media Hmm? itu bisa terjadi. Hmm. Tapi kan popularitas banyak belum tentu orang milih kan, orang milih. Oleh karena kita harus percepat itu. Nanti kalau memang sudah ada keputusan, ya kita akan percepat mobilisasi media itu. Kapan rencana keputusan dari Sekarang ya kita lagi menunggu hari. Oh, Lagi menunggu hari. masih sama-sama menunggu Iya, juga ya? iya. Ya bisa saja tidak, bisa saja ya. Oh. Nah, gitu. Ya kan tadi saya pikir kita harus lihat the real peta politik. Tapi gambaran itu mungkin ada, Pak. Ada, Ada. ada. Oh, saya yakin kalau Pak Bahar sudah yakin bahwa insya Allah akan ditunjuk menjadi kader yang akan menjadi wali kota, mungkin saja bisa Pak Bahar. Karena keyakinan Pak Bahar itu mulai dari mana, Pak? Oh ya, ngomong-ngomong, Pak Bahar adalah profesinya apa, Pak? Saya engineer, ya pengusaha juga mungkin ya. Ya. Saya insinyur, Heeh. biasa gambar-gambar juga, Oh, Iya. sipil? sipil. Oh, Sempat di kontraktor, sekarang sudah capek nggak lagi. cocok untuk Iya. Palembang. Sekarang ya punya usaha sekolah. Oh, Kalau tahu Bina Ilmi itu kita tuh yayasannya Bina Ilmi. oh, Bina Ilmi. Iya. Oh, Sekolah itu pada Bina Ilmi. siap. Nah, insya Allah Pak Bahar akan ditunjuk dari pimpinan. Ada rekomendasi untuk menunjuk Pak Bahar sebagai calon wali kota Palembang 2024-2029. Yang pertama yang ditawarkan kepada masyarakat Palembang agar Pak Bahar terpilih menjadi wali kota Palembang apa? Kami punya slogan bersama melayani rakyat Bersama melayani rakyat untuk Palembang maju. untuk Palembang maju. Ya, mengelola masyarakat Palembang tidak bisa sendirian. Hmm. Harus bersama kekuatan setiap orang yang ada, kita bersama melayani rakyat. Hmm. Untuk menuntaskan permasalahan kota Palembang. Kata kunci untuk Palembang biar pilih Bapak apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya biar mereka pilih Pak Bahar sebagai wali kota. Ya, bersama melayani rakyat. Bersama melayani rakyat saja. Iya. Katanya tadi ada duitnya, Pak. Eh? Ada transaksional kuat sekali sekarang. Iya. Apakah itu juga masuk dalam hitungan Pak Bahar? Pasti kan, pasti. Kita kan memilah-milah juga kan. Kalau secara ya bukan survei lah ya, kemarin ya transaksional itu sekitar mungkin 60-an% lebih. Ya yang rasional masih ada 40%. Artinya kan masih banyak juga di Palembang yang Jadi rasional. memanfaatkan 40%-nya. Iya, masih banyak. Apalagi kita berpasangan dengan orang yang artinya kita ada ceruk paksa rasional, tapi kemudian pasangan kita punya ceruk transaksional, digabungkan, saya pikir itu menjadi kuat. Tapi masyarakat Palembang masih transaksional nih Pak kelihatannya Pak. Iya. Bener Pak? Masyarakat Palembang Ngapa? masih kelihatan ketransaksionalnya masyarakat pemilih ini. Ada, pasti masih. Ada. Iya. Tapi yang rasionalnya? Rasional ada. Tadi 40%, sekitar 40% rasional, yang transaksional masih di angka 60%. Ada kesiapan di masalah transaksionalnya Pak? Pak Bahar secara pribadi atau Saya pikir gimana? nggak bisa diungkapkan di sini. Tadi bisnisnya banyak nih. Orang teknis, punya lembaga pendidikan juga. Artinya sudah budi-budinya sudah cukup lah ya. Kalau kita sebenarnya konsen di rasional. Selain kita mengedukasi masyarakat dan kita juga ingin politik bersih ya kali ya. Politik bersih itu utamanya ya. Pak Bahar pengennya politik bersih. Pilih saya dengan bersih seperti itu. Pilih dengan hati dan pilihlah Pak Bahar menjadi wali kota Palembang. Insya Allah semua bersih. Termasuk banjir juga bersih. Pak Bahar terima kasih. Tidak banyak yang kita obrolkan, tapi saya yakin Pak Bahar nanti setelah jadi wali kota akan datang ke sini terus. Amin, amin ya Bang. Kritik Sumsel Kita terus. sahabat. Amin, bismillah. Pak Bahar sukses terus, salam untuk keluarga di rumah. Sampaikan salam juga, salam saya untuk kader-kader PKS yang ada di Sama-sama. luar sana. Kami juga salam terhadap teman-teman yang ada di sini. Semoga kita berkolaborasi ya. Peran kita masing-masing bisa insya Allah bisa menyumbangkan
peran kita untuk bangun Kota Palembang. Bismillah. Terima kasih Pak Bahar. Sukses terus Pak Bahar. Sahabat Detik Sosial, terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Bapak Baharudin, salah satu bakal calon wali kota Palembang dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.